wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Ibu Duro Nasrifah selaku Ketua Posyandu. Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu, di sini saya ingin bertanya terkait dengan Posyandu. Ya. Posyandu ini berdirinya sejak kapan Bu? Ini berdiri berjalan sejak tahun 1956 sesuai program dari pemerintah. Sesuai program dari. Ya. Berarti berarti sudah lama ya Bu? Ya sudah lama. Udah berapa ya? Buku ketiga sebelum Bapak. Jumlahnya Bu, setiap anggota yang datang ke sini itu berapa? Untuk balita di sini ada 38, untuk lansia data itu ada 115, tapi untuk yang aktif itu sekitar 30. Lumayan ya Bu? Iya. Itu semua satu dukun gitu ya Bu? Ini kebetulan di sini itu satu persatuan ada 3 posyandu. Oh jadi ada aster 1, aster 2, aster 3. Kebetulan di sini yang paling pertama jadi dinamakan aster 1. Untuk yang aster 2 dan 3 itu di perumahan. di perumahan. Iya. Oh seperti itu. Biasanya kalau di sini kegiatannya apa aja Bu? Untuk kegiatan posyandu balita itu ada pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan pemberian vitamin A dan obat cacing. Untuk posyandu lansia itu ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tensi. Itu semua yang datang sini didata, diajak atau mereka yang datang sini? Biasanya kita umumkan di masjid, disiarkan kalau hari ini ada kegiatan penimbangan, nanti sudah pada hadir. Tapi karena ini masa pandemi jadi kita buat undangan, karena untuk yang hadir dimohon ya terbatas, jadi tidak semua bisa hadir. Untuk kegiatan yang ada di posyandu ini tapi tidak ada di posyandu lain itu ada nggak Bu? Di sini ada kegiatan bina keluarga balita, jadi untuk konseling untuk keluarga yang khususnya posyandu balita itu kita biasanya itu juga kita barengkan dengan kegiatan penimbangan setiap bulannya, jadi sekalian ngumpul sekalian. Iya. Itu biasanya berapa kali per bulan? Sebulan sekali. Dijadwalkan berarti? Iya, biasanya tanggal 11, tapi untuk masa ini pandemi kita menyesuaikan dari puskesmas karena jadwal kebetulan ditentukan karena ada pemantauan khusus di masa pandemi. Berarti banyak perubahan ya Bu semenjak pandemi ini dengan yang dulu? Iya. Untuk yang hadir, untuk lansia dibatasi, untuk balita juga harus di shift. Kalau biasanya kan datang bareng-bareng terus nanti kita kegiatan di kafe, tapi karena pandemi kita bergantian. Berarti tidak bisa sekaligus gitu ya Bu? Iya. Harus ada batasan ya? Iya. Tapi berarti tetap datang, cuman datang semua atau enggak Bu? Datang semua, tapi datang langsung pergi. Enggak boleh ada kerumunan Enggak gitu ada, ya Bu? iya. Kegiatannya juga di sini gitu? Iya, kegiatan di sini. Harapan Ibu untuk kedepannya untuk puskesmas ini apa? Harapan ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir supaya kegiatan posyandu bisa berjalan seperti biasa, bisa lebih aktif dan kesadaran masyarakat semakin bertambah untuk mengingat kesehatan. Baik Bu, terima kasih informasinya yang sudah diberikan terkait dengan posyandu ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN IT 249 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sama saya Gadik dan rekan saya Aulia Rahmi. Ini kami bersama Mbak Nurul Faiga Escape. Di sini Mbak, ini mau sedikit sharing mengenai pentingnya imunisasi. Sekarang sih lagi sibuk di rumah sakit, bolak-balik rumah sakit, soalnya kan masih kehitung mahasiswa profesi, jadi masih ngambil profesi, jadi bolak-balik rumah sakit ngesik dinas. Untuk itu kita langsung menuju ke materinya aja. Untuk pertanyaan pertama,
Jadi mungkin sebagian orang menganggap sama ya, kalau imunisasi sama vaksinasi itu sering dianggap sama. Tapi sebenarnya ada hal yang bikin mereka itu berbeda gitu. Jadi vaksinasi itu termasuk ke dalam imunisasi. Nah, vaksinasi sendiri itu adalah suatu proses ketika kita memasukkan vaksin atau virus yang dilemahkan tuh ke dalam tubuh. Gunanya adalah untuk memancing si antibodi itu supaya dia keluar bisa melindungi tubuh dari penyakit tertentu. Nah, sedangkan untuk imunisasi sendiri itu adalah proses di dalam tubuh ketika dia mengeluarkan antibodi atau imun yang mencegah terjadinya penyakit tertentu kayak gitu. Nah, tadi kan sempat kesinggung ya kalau vaksin itu termasuk dalam imunisasi. Jadi imunisasi itu dia terbagi dua. Ada imunisasi aktif, ada imunisasi pasif. Nah, imunisasi aktif itu adalah vaksin, dimana kita tuh kayak mancing si antibodi biar dia ada gitu sama penyakit tertentu. Misal dimasukin penyakit A yang udah lemah, kan nanti tubuhnya bakal ngenalin nih, oh ada benda asing nih yang masuk ke tubuhku gitu. Jadi dia keluar, dia sebagai pertahanan tubuh. Itu yang aktif. Nah, sedangkan yang pasif sendiri itu dia disuntikannya memang udah antibodi gitu, emang udah imunnya yang disuntikan buat nambah kayak gitu. Kayak gitu, itu sih perbedaannya. Jadi kalau vaksin itu adalah vaksinasi ya, vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin, sedangkan imunisasi itu gampangnya kayak proses setelah vaksin diberikan. Jadi setelah divaksin ada imunisasi dari dalam tubuh kita sendiri. Gitu ya. Kalau gitu lanjut yang ke pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Kalau manfaat sendiri kan banyak sih sebenarnya manfaatnya. Pertama tuh yang pertama banget kita udah memenuhi hak seorang anak untuk dapat imunisasi, udah dapat vaksin, kita udah memenuhi itu. Nah, yang kedua adalah kita udah mencegah anak itu terpapar resiko penyakit tertentu, penyakit tertentu. Jadi kita udah mengurangi resiko nih. Terus memang sih si imunisasi atau vaksinasi ini tidak menjamin seorang anak itu dia tidak akan kena penyakit. Namun ketika dia diberikan imunisasi atau dia udah diimunisasi, itu akan menurunkan risiko anak ini nanti sembuhnya bisa lebih cepat mungkin, terus komplikasinya itu lebih rendah dari anak-anak yang dia tidak diberikan imunisasi kayak gitu. Kita sebenarnya sudah menjaga anak ini gitu dari penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk manfaatnya sendiri kan anak-anak itu lebih kebal ya terhadap penyakit tertentu. Misalnya penyakit campak, karena dia diimunisasi campak kayak gitu, dia udah lebih kebal dari anak-anak yang tidak divaksin. Nah, terus kita juga bisa menjaga lingkungan sekitar, karena penyakit-penyakit yang kayak gitu kan biasanya bisa nular ya. Ketika tidak diimunisasi, maka penyakit itu akan menular ke anak-anak lain gitu. Seenggaknya kita udah yang pertama menjaga diri, kita akan menjaga orang lain juga, biar kita nggak menularkan kayak gitu. Dampaknya sendiri ya mungkin kebalikan dari itu ya, anak-anak mungkin akan lebih rentan sakit. Dia akan, ketika dia sakit, imunnya tuh susah buat mengenali ini penyakit apa gitu, karena sebelumnya nggak diperkenalkan sama penyakit ini gitu kan. Jadi kan ada penyakit-penyakit yang harus diperkenalkan dulu nih istilahnya gitu ya, diperkenalkan dulu sama anak-anak, sama tubuh manusia, biar imunnya tuh kenal, sehingga ketika misalnya penyakit itu datang lagi, imunnya tuh udah bisa mengcover, dia udah bisa membuat pertahanan duluan gitu. Oh, bau-baunya ada campak nih gitu, bau-baunya ada campak, ayo cepet yang lain bikin benteng gitu, misal kayak gitu. Tapi ketika nggak diimunisasi kan dia akhirnya bingung, imunnya bingung gitu, singkatnya imunnya bingung, ini penyakit apa, kita harus gimana, nah bingung, makanya akhirnya sakit gitu, kalah kayak gitu. Jadi itu pentingnya imunisasi itu untuk menjaga diri sendiri dan untuk orang lain juga. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak.
Kalau imunisasi itu sebenarnya dia terdiri dari beberapa umur ya, maksudnya usianya tuh beda-beda. Oh, beda. Tergantung usia. Nah, aku juga kemarin diimunisasi hepatitis B kemarin sebelum ke rumah sakit, mau sharing aja. Tuh udah umur segini gitu loh, masih divaksin gitu kan. Berarti memang vaksin itu dia sesuai kebutuhan. Nah, tapi karena teman-teman bilangnya balita, jadi kalau balita tuh kan ditinjau dari umurnya bawah 5 tahun ya. Oh, di bawah 5 tahun. Balita di bawah Balita. 5 tahun. Yang pertama itu ada HB atau hepatitis B. Nah, hepatitis B itu dia diberikan 4 kali. Yang pertama HB0 itu dia diberikan 12 jam setelah lahir. Jadi sebenarnya teman-teman tuh udah divaksin hepatitis dari dulu. Dari sejak lahir gitu ya. Tapi tergantung lagi sama orang tuanya apakah setuju apa enggak. Kita tetap mengutamakan persetujuan gitu ya. Terus 12 jam setelah lahir, terus 2 bulan, 3 bulan sama bulan keempat. Jadi bayinya berusia 4 bulan. Terus ada imunisasi polio. Nah, polio itu juga sama. Dia antara bayi baru lahir sampai 1 bulan, terus bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Gitu. Terus ada imunisasi BCG. BCG ini TBC ya. Dia dilakukan tuh 1 kali aja kalau BCG antara bulan kedua atau bulan ketiga. Terus ada campak. Campak itu diberikan pas bayi berumur 9 bulan, 18 bulan sama 6 tahun. Kayak gitu. Terus ada DPT. DPT ini dia mengcover difteri sama tetanus. Tuh, dia diberikannya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sama ketika bayi berusia 18 bulan. Kayak gitu. Jadi emang sebenarnya udah diatur sih, ini harus diberikan ke berapa. Kenapa sih kita lebih banyak dapat imunisasi ketika bayi dibandingkan udah gede? Kan karena imunnya bayi itu dia emang rentan gitu. Dia belum bisa memproduksi antibodi sendiri, beda sama kita yang udah hujan-hujanan makan jajan sembarangan kan. Jadi kayak udah sehat sendiri kan ya, kayak gitu. dibandingkan sama bayi yang memang dia baru lahir, jadi emang harus dibantu, harus di boost ya imunnya biar nanti anak ini sehat ke depannya. Kalau ada penyakit kan kita nggak bisa menghindari penyakit ya, intinya kayak gitu. Kalau udah dikasih penyakit ya udah gitu kan, jadi seenggaknya kita bisa mencegah nanti komplikasi atau dampaknya gimana. Jadi Mbak, ini kan misal ketika lagi posyandu lagi ngadain imunisasi nih. Nah, jadi itu misal di hari itu memang di satu vaksin ya tadi namanya. Satu jenis vaksin, kan ada beberapa jenis tadi kan. Nah, jadi ketika di hari itu semua balita di satu vaksin itu apa berbeda-beda sesuai kebutuhan balitanya gitu. Nah, balita ini yang datang umur berapa sih? Oh, gitu. jadi gitu ya? Jadi udah ada buku jadwal vaksinnya. Ini posyandu yang ini dia harus dapat imunisasi ini. Ya udah nanti dia di imunisasi yang itu. Sesuai dengan bayi lain, misal dia udah 4 bulan kan dia udah lewat tuh, berarti yang tadi ya udah dia butuhnya yang ini. Jadi sebenarnya itu udah terprogram, udah di ini ya, udah di list gitu. Istilahnya kayak udah didata. Ini butuhnya apa, ini butuhnya apa. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya persepsi masyarakat tuh agak keliru ya. Kalau demam itu dibilang sakit, sebenarnya ya mungkin sakit gitu ya. Tapi sebenarnya respon setiap anak atau respon tubuh setiap bayi itu beda-beda. Jadi kayak kadar toleransi obat orang-orang itu berbeda gitu. Ada yang memang dia imunnya udah bagus, akhirnya ketika dimasukkan virus itu tubuhnya nggak berasa apa-apa. Dan virus dia penyakit gitu ya. Ya vaksin itu tubuhnya nggak berasa apa-apa. Ada juga yang ketika dia divaksin akhirnya dampaknya demam. Sebenarnya demam itu dia tidak apa ya? Tidak menjadi suatu dampak yang berbahaya. Itu tuh adalah sebuah indikasi bahwa imunitas tubuh anak itu ketika demam ya dia berusaha untuk melindungi anaknya gitu. Dia
berusaha buat melindungi anaknya, berarti ketika demam berarti antibodinya tuh sedang berperang sama si virus atau sama si penyakit itu gitu. Makanya ada respon tubuh demam kayak gitu. Sebenarnya nggak semua orang akan demam, enggak. Tergantung. Kan kayak kembali lagi ke awal bahwa toleransi manusia pada obat itu dia berbeda-beda. Ada bayi yang udah biasa aja, dia nggak demam kan ya. Ada yang cuman mungkin dia nyeri aja di bekas suntikannya kayak gitu jadi rewel. Nah sebenarnya nggak semuanya demam itu enggak. Tapi ketika misalnya dia demam, berarti itu mengindikasikan bahwa tubuhnya sudah merespon. Sudah merespon adanya pertahanan gitu. Berarti tubuhnya udah bikin pertahanan dari si penyakit yang dimasukkan kayak gitu. Untuk keadaannya sih sebenarnya bisa aja dia baik-baik saja. Ya, tapi kita harus tahu bahwa kita itu meningkatkan risiko untuk dia susah melawan penyakitnya gitu. Ketika misalnya ada penyakit tertentu masuk, dia tidak divaksin kan imunnya bingung. Jadi tidak siap. Benar, imunnya tuh tidak siap gitu. Jadi pas itu masuk, jadi imunnya tuh bingung. Ini harus gimana nih kayak gitu. Kita berarti meningkatkan risiko si bayi itu terkena penyakit gitu. Walaupun kayak tadi ya, tidak 100% vaksin itu menjamin seorang anak tidak sakit. Tapi seenggaknya kita meminimalisir resiko yang didapat dari si anak yang divaksin itu gitu. Kita meminimalisir. Nah, berarti ketika kita membiarkan anaknya tidak divaksin, berarti kan kita menaikkan risikonya ya untuk nanti misal dia sakit, dia susah sembuh kayak gitu. Terus imunnya jadi lebih lemah, dikit-dikit sakit kayak gitu. Jadi kalau dia tidak diberikan kan sama lagi kayak tadi penjelasannya, imunnya tidak siap, imunnya belum kenal. Jadi ketika datang penyakit ini, imunnya bingung, anaknya sakit gitu. Kayak gitu. Jadi kita tidak memperkuat sistem pertahanan tubuh dari anak itu sendiri. Jadi kan kasihan ya kalau bayi kayak gitu kan, mending kita walaupun dia tidak menjamin, tapi kita tahu bahwa risikonya tuh lebih tinggi ketika kita tidak memberikan imunisasinya daripada kita mengimunisasi. Mungkin imunisasi dia cuma demam atau ini, tapi kan kalau nggak diimunisasi kan dia bisa menimbulkan kecacatan sampai kematian kayak gitu. Kan kasihan ya anak-anak bayi kayak gitu yang harusnya dia bisa sehat, tapi karena dia tidak diimunisasi malah kesulitan. Tapi banyak kok anak-anak yang bisa survive tanpa diimunisasi. Kenapa? Karena kita lihat lagi apakah gizinya cukup, terus apakah lingkungannya itu memang lingkungan yang sehat sehingga dia tidak tertular gitu kan ya. Kayak gitu, itu harus diperhatikan lagi gizi dari bayinya gimana, terus dia diurusinnya gimana, kebersihan lingkungannya gimana, kayak gitu itu diperhatikan lagi. Nah, memang imunisasi itu nggak wajib ya, tapi sebaiknya. Tapi kembali lagi ke persepsi masyarakat, bagaimana masyarakat menerima vaksinasi atau imunisasi itu kan ya, karena kita juga tidak bisa memaksa. Semua masyarakat juga punya hak buat vaksin anaknya atau enggak kan ya udah gitu. Tetap harus diiringi dengan konsen atau lembar persetujuan gitu. Apakah mau atau enggak. Kayak gitu. Ini Mbak kan kalau tadi kan itu imunisasi kan untuk balita gitu kan. Jadi misalnya ketika dia balita memang enggak diimunisasi sama orang tuanya, ada nggak kemungkinan ketika sudah lewat balita diimunisasi, bisa apa enggak gitu? Jadi kayak terlambat gitulah. Imunisasinya terlambat kan? Itu sebenarnya meninjau dari kebutuhan. Misal kayak kemarin saya kan setelah cek darah ternyata ada antibodi dengan hepatitis B itu mungkin kurang atau gimana gitu ya. Jadi saya harus divaksin. Nah itu kalau semakin kita dewasa tuh harus dicek dulu gitu loh. Sebenarnya kamu membutuhkan atau tidak, keadaanmu tuh apakah kamu masih rentan atau tidak. Soalnya kan kita maksudnya kita kan imunnya lebih kuat ya daripada
anak bayi gitu. Tapi harus dilihat lagi kebutuhannya di sebelah mana nih, apakah harus diberikan atau tidak, apakah nanti misalnya dia terpapar di lingkungan yang beresiko atau misalnya lingkungannya sekarang enggak gitu kan, itu harus ditinjau lagi, harus dilihat lagi, harus dikaji lagi lebih dalam supaya kita ngerti sebenarnya dia nih butuh atau enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau imunisasi itu memang dia lebih fokus ke balita karena yang tadi imunnya anak bayi kan masih rentan banget ya, masih dikit gitu. Jadi dia harus butuh dikasih pertahanan tubuh kayak gitu, harus dipancing kayak gitu. Jadi gitu ya Mbak. Sekian dari kita kelompok KKN IT 249 dan terima kasih sudah mendengarkan sharing dari kita. Semoga apa yang disaringkan oleh Mbak Noi bermanfaat. Terima kasih Mbak ya. Oke, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramang Gading Pangestu, biasa dipanggil Gading. Asal saya dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Teknik Elektro. Di kelompok KKN ini saya sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April Nismetiningsi. Saya dipanggil April dan asal saya Kota Cilegon, Banten. Dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, divisinya Bendahara. Perkenalkan, nama aku Dwi Fatmawati, biasa dipanggil Dwi. Aku asalnya Jambi. Di sini aku dari Prodi PAI. Di KKN IT 249 ini saya sebagai sekretaris. Assalamualaikum, halo Rek, namaku Aulia Rahmi Melati Pratiwi, asal dari Surabaya, Prodi Ilmu Pemerintahan, Divisi Sekretaris. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Safa Tasya Zahra, biasa dipanggil Tasya. Aku asal dari Balikpapan, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini di KKN kelompok 249 aku sebagai PDD. Halo, namaku Venedri Vidading Kencana, asal Samarinda, Prodiku Akuntansi, divisiku di sini sebagai PDD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Ekanovali, biasa dipanggilnya Irfan. Saya asalnya dari Bekasi, Jawa Barat. Prodi saya itu Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di KKN UMY ini saya menjadi humas. Halo, nama saya Ega Eftalana Rahma, biasa dipanggil Ega, asalnya dari Kota Tegal, prodinya Hubungan Internasional, dan saya sebagai humas di kelompok KKN IT 249.